warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rahmasari, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana cara menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran, khususnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu bentuk inovasi yang sangat membantu guru dan siswa adalah penggunaan Learning Management System atau yang biasa disebut LMS. Salah satu LMS yang paling populer adalah Google Classroom. Teman-teman tahu nggak Google Classroom itu apa? Google Classroom merupakan platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Google untuk membantu guru dan siswa berinteraksi, berbagi materi, mengumpulkan tugas, dan memberikan nilai dalam satu ruang digital yang praktis dan efisien. Kemudian, aplikasi ini bisa digunakan di laptop maupun di ponsel, sehingga pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, sebelum masuk ke cara penggunaannya, mari kita pahami dulu apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran gratis yang menjadi bagian dari Google Workspace for Education. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan guru dan siswa secara daring, agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan meskipun tanpa tatap muka langsung. Nah, Google Classroom ini juga punya beberapa keunggulan. Yang pertama, mudah digunakan karena tampilannya sederhana dan terintegrasi dengan akun Google. Kemudian yang kedua, gratis dan aman, tidak perlu berlangganan. Yang ketiga, terhubung dengan aplikasi Google lain seperti Google Documents, Google Drive, Google Slides, Google Meet, dan Google Calendar. Kemudian yang keempat, ada ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas. Melalui Google Classroom, guru dapat membuat kelas, mengatur topik pembelajaran, memberikan materi, memberi tugas, menilai pekerjaan siswa, hingga melakukan diskusi. Nah, kemudian kita masuk pada cara membuat dan mengelola kelas. Saya akan menjelaskan cara membuat kelas baru di Google Classroom. Nah, langkah-langkahnya itu sangat mudah. Pertama, buka aplikasi Google Classroom di ponsel atau bisa juga melalui situs link Google Classroom di laptop. Setelah itu, pada halaman utama, klik tanda tambah di sebelah kanan, lalu pilih buat kelas. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, kita diminta untuk mengisi beberapa kolom, yaitu nama kelas, bagian, ruang, dan mata pelajaran. Nah, pada kolom nama kelas, isilah dengan nama kelas yang ingin kamu buat. Misalnya, saya tulis Bahasa Indonesia kelas 10 IPA 1. Nah, kolom ini wajib diisi agar kelas bisa dibuat. Kemudian kita masuk pada bagian Nah, ini isinya bersifat opsional. Artinya boleh diisi atau dibiarkan kosong. Biasanya bagian ini digunakan untuk menandai kelompok atau kelas paralel. Contohnya bisa saya tulis A1 atau kelompok 2. Misalnya A1. Nah, selanjutnya ada kolom ruang. Bagian ini digunakan untuk menuliskan tempat atau kode kelas. Kalau pembelajarannya dilakukan secara online, kita bisa tulis saja online atau Google Meet. Misalnya seperti ini. Google Meet. Kemudian terakhir pada bagian mata pelajaran. Tulis nama mata pelajaran yang diajarkan. Contohnya Bahasa Indonesia. Nah, jika semua sudah terisi, klik tombol buat di pojok kanan atas, buat,
Kemudian setelah itu Google Classroom akan otomatis membuat ruang kelas digital baru. Di dalamnya nanti kita bisa menambahkan materi, tugas, dan mengatur kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan. Nah, tampilan kelas yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian, guru juga akan mendapatkan kode kelas yang bisa dibagikan kepada siswa agar mereka nanti bisa bergabung ke dalam kelas. Nah, ketika kelas telah dibuat, setelah membuat kode, kita juga bisa menekan pada bagian orang ini. Nah, karena ini masih belum ada anggotanya, kita bisa menekan undang, kemudian masukkan email, kemudian bagikan link email yang telah kita buat tadi untuk mengundang orang lain, atau kita bisa membuat kode. Kemudian kita kembali kepada bagian forum. Nah, kalau untuk siswa bergabung itu tinggal memencet tanda tambah di sebelah kanan, kemudian ada tulisan gabung ke kelas. Nah, setelah memencet ini, tampilannya akan menjadi seperti ini. Siswa itu bisa saja menambahkan kode kelas yang telah diberikan oleh guru. Ketika dia memencet kode kelas, otomatis siswa itu akan langsung masuk pada kelas yang telah dibuat. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian mengunggah atau mengolah materi. Nah, di bagian classwork atau kelas, guru dapat menambahkan berbagai materi belajar. Caranya, kita tinggal klik yang tugas kelas, kemudian klik bagian tanda tambah di sebelah pojok kanan, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tampilan kalau pengajar ingin memberikan tugas, kuis, pernyataan, materi, dan lain-lain. Contohnya, kita masuk pada bagian penugasan atau tugas. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini, misalnya kita akan memberikan judul, menulis surat pribadi bertema lahan basah. Kemudian, pada bagian deskripsi, kita bisa menambahkan pertanyaannya tadi atau tugas yang ingin kita berikan kepada siswa. Kemudian di sini ada poin dari penugasannya. Terus kemudian pada bagian bawahnya kita bisa mengatur tanggal batas waktunya seperti ini. Bisa kita simpan. Kemudian bagian bawahnya itu ada tambahkan topik. Nah, di sini bisa juga tidak kita tambahkan topik, tidak masalah, ini opsional. Kemudian tinggal kita pencet tugaskan seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Jadi nanti siswa akan dapat mengakses tugas yang telah kita buat seperti ini. Ada petunjuk. Nah, kemudian ada ini. Setelah itu, siswa bisa langsung mengerjakan tugas di Google Dokumen, Slide, atau Slide. Jika sudah selesai, tinggal klik kumpulkan atau turn in. Guru dapat melihat hasilnya, memberi nilai, dan menulis komentar atau umpan balik. Misalnya, dalam pelajaran menulis surat pribadi, siswa menulis surat di Google Dokumen, lalu guru menilai isi, bahasa, dan kerapian tulisannya langsung lewat Classroom. Nah, di forum ini, Classroom juga menyediakan fitur untuk berdiskusi atau saling berkomentar. Nah, di sini siswa itu bisa berkomentar atau saling berdiskusi pada bagian komentar kelas. Dengan fitur komentar ini,
Guru dan siswa bisa berdiskusi secara aktif. Misalnya saat membahas puisi, cerpen, atau surat, siswa bisa langsung memberi tanggapan dan guru bisa membalas di tempat yang sama. Kemudian, pada bagian kelas ini ada juga fitur tentang pengumuman baru. Klik di sini, kita bisa mengumumkan atau memberikan arahan baru kepada siswa di sini. Kemudian, kalau klik posting ulang ini, kita bisa memposting ulang. Nah, guru dapat memberikan nilai dan komentar secara digital. Nilai otomatis tersimpan dan bisa diunduh ke Excel. Guru juga bisa menambahkan rubrik penilaian agar penilaiannya lebih terarah.